Masih terkait tekanan operasional, tentu kan ada kenaikan dari berbagai lini begitu ya, biaya dan operasionalnya banyak sekali begitu untuk di perhotelan dan juga hiburan. Ini bagaimana Sahid menjaga profitabilitas? Apakah ada penyesuaian strategi harga atau diversifikasi revenue stream-nya? Iya, dari kita sendiri kita melakukan satu efisiensi ya, efisiensi. Pertama, efisiensi itu melalui biaya tenaga kerja yang tadi saya sebutkan, kalau kontraknya habis tidak diperpanjang, terus unpaid leave kita lakukan pengurangan hari kerja maupun tenaga daily worker itu juga kita kurangi, itu satu dari tenaga kerja. Lalu kalau dari dari energy cost itu kita lakukan misalnya kalau dalam satu hari itu 50 sampai 60 kamar saja. Jadi yang kita efektifkan nggak semua lantai kita satu gedung kita nyalain. Jadi hanya beberapa lantai sesuai dengan hariannya aja itu kita lakukan seperti itu. Bahkan juga kalau misalnya dari food cost-nya gitu, itu kita lakukan live cooking, ya, lalu kita lakukan juga misalnya dengan kalau breakfast itu secara persentase penyajian tuh kita tidak langsung full 100% supaya kita mengurangi waste atas makanan gitu. Dan juga penyesuaian harga juga kita lakukan karena memang pagu pemerintah atau daya beli masyarakat yang sudah mulai rendah ya, daya beli masyarakat itu kita sesuaikan. Lagi lesu ya? Lesu, sehingga apakah berpengaruh? Ya, berpengaruh Ibu. Sehingga itu kita turunkan harganya. Dan di beberapa hotel kompetitor kita juga melakukan hal penyesuaian harga juga. Jadi ya hal ini juga kita lakukan juga. Oke, baik. Pak, ini kalau saya mau konfirmasi terlebih dahulu begitu ya. Sebanyak 70% pelaku usaha hotel ini kan menyatakan kemungkinan akan memangkas jumlah karyawan apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk menyelamatkan sektor ini. Untuk Sahid sendiri seperti apa? Apakah 70% ini kan secara general begitu ya? Untuk Sahid sendiri, apakah memang ya benar kalau misalkan ada langkah konkret dari pemerintah akan memberikan layanan yang agak berbeda atau bagaimana? Atau ikut juga dalam 70% ini juga memangkas karyawannya secara besar-besaran? Iya, ketika langkah konkret pemerintah itu dilakukan tentunya kita akan menyesuaikan ya. Dan kita juga kalau langkah konkret itu terjadi untuk pengurangan karyawan juga kita akan kurangi ketika aktivitas kegiatannya sudah ada, kita juga kan butuh karyawan. Jadi nggak mungkin kita pangkas gitu kalau langkah konkret itu terjadi. Tapi kalau tidak terjadi, itu yang kita lakukan. Daily worker itu udah kita kurangin. Daily worker kita kurangin. Yang habis kontrak kita selesaikan. Terus juga ya unpaid leave maupun pengurangan hari kerja itu juga kita lakukan. Ujungnya nanti PHK kalau udah paling ekstrim kita PHK gitu. Oke, tapi memang optimis ya bahwa akan ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Ya kita harus optimis, percaya pemerintah. Pasti pemerintah dengar hal ini. Baik, Pak Roy, ini kalau kita soal ekspansi dan akuisisi, ini kalau kita lihat kan memang dengan pasar yang fluktuatif, apa langkah Sahid masih melanjutkan strategi ekspansi atau akuisisi? Atau ada pendekatan baru yang lebih konservatif begitu Pak dalam pengembangan properti? Ya, kalau ekspansi kita punya anak usaha yang mengelola hotel ya. Kita tetap melakukan ekspansi. Dalam waktu dekat kita akan mengelola hotel yang ada di Banyuwangi, nanti ada juga di Kalimantan gitu. Tetap kita lakukan ekspansi. Lalu terus untuk pengembangan tentunya properti itu kan harus ada maintenance, ada perawatan untuk supaya bisa kompetitif. Kita lakukan perbaikan-perbaikan di properti kita, di seluruh properti kita. Lalu juga untuk akuisisi ada bisnis yang kita juga mulai kembangkan gitu. Baik ke Filatel atau bisnis lainnya untuk kita bisa terus berkembang ya. Oh, itu kalau misalkan kita lihat termasuk dari F&B juga atau?
Ya, F&B, kalau F&B memang kita ada pengembangan terhadap F&B. Selain kita punya restoran standalone, ya, kita ada Bengawan Solo, restoran Bengawan Solo untuk makanan Nusantara, ada Chinese food Golden Dragon, maupun juga ada Western food itu yang ada di di lobi kita. Jadi selain restoran ini kita coba menggarap outside catering. Jadi kita punya properti itu Sahid Sudirman Center, 59 lantai di sana. Itu di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan, itu mungkin sekitar 200 sampai 300-an perusahaan. Itu kita coba garap marketnya, kalau misalnya untuk makan siang gitu, dari hotel kita menyediakan gitu. Jadi ada beberapa tenan besar kita, anchor tenan kita di situ sudah pakai itu, pakai catering kita. Catering gitu. Jadi makan siang dari pejabat asingnya mereka tuh pakai lunch dari kita. Oke, seberapa besar sih Pak kontribusi dari segmen seperti F&B-nya juga MICE-nya juga dalam menjaga performa Sahid secara keseluruhan? Sebenarnya tuh F&B maupun MICE itu kontribusi ke kita tuh sampai 200% ya, 2 kali lipat ya. 2 kali? Oh lebih. Dua kali. Saat kita, ini atau? Iya, tahun lalu ya, sales coefficient kita tuh MICE itu tuh bisa 2 sampai 2,5. Jadi artinya F&B itu dominan besar. Makanya ketika pemerintah ini stop kegiatan ini, itu terdampak sekali sama kita tuh, gitu. Sehingga mau tidak mau stand alone kita itu kita garap sedemikian rupa supaya kita bisa dapat market lebih besar untuk kita bisa tangkap pendapatan yang lebih besar ya. Selain itu juga kan yang outside catering dan lain-lain itu kita galakan. Karena kalau bicara tentang F&B itu nggak ada batasnya. Kalau kamar itu kan per hari atau per bulan tuh kan ada batasannya kan. Satu hari hanya berapa kamar. Tapi kalau F&B ketika marketnya banyak terus cocok itu bisa unlimited penjualannya gitu.